Kalau itu kan desakan publik tadi yang meminta Kejaksaan Agung lebih cepat untuk memproses kasus Sandra Dewi, utamanya mentersangkakan Sandra Dewi dalam kaitan TPPU, itu pertanda bahwa publik sudah muak gitu ya. Ini pertanda itu. Publik itu nggak mau tahu bahwa kinerja jaksa itu sebagai penyelidik seperti apa, sebagai penyidik seperti apa, sebagai penuntut seperti apa gitu. Masyarakat itu inginnya adalah ada kejahatan besar yang sudah dijustifikasi oleh aparatur penghitung kerugian negara yaitu BPKP, dan angkanya bombastis. Maka ketika datang tadi gerakan moral untuk meminta mendesak Kejaksaan Agung mentersangkakan Sandra Dewi dan meminta agar Kejaksaan Agung memeriksa Jenderal B, menurut hemat kami itu tepat. Terlebih kami juga mendengar bahwa diduga dalam satu kasus yang baru dilimpahkan minggu depan itu di sidang, kemungkinan di dalam kasus Aon yang orang Bangka Belitung itu terdengar atau tersebut nama Jenderal B itu gitu. Jadi apa yang diharapkan oleh masyarakat tadi itu menjadi benar, menjadi suatu fakta bahwa Kejaksaan Agung harus berpikir ulang untuk mempercepat proses-prosesnya. Tidak lagi berpikiran serba takut begitu, tetapi bukan kita mendorong Kejaksaan Agung untuk bekerja tanpa aturan, tidak. Ini kan kerja cepat tepat karena rakyat sudah bosan, muak gitu. Artinya memang tidak adanya. Bang, berarti ini menurut Abang sendiri, apakah nanti bisakah nanti Jenderal B ini akan secepatnya dijerat oleh kasusnya kan kalau dilihat konstruksi, nggak mungkin nggak tahu pihak kepolisian di daerah itu atas kejadian tambang liar. Lawang kejadian perampokan satu rumah kecil aja di desa tertentu, itu polisi pasti tahu. Apalagi ini cakupan luasan wilayah pertamanya hampir 800.000 hektar. Kan itu yang sudah dikaji oleh BPKP. Jadi unik kalau ada 800.000 hektar areanya dirusak, tapi polisi dari mulai polsek sampai polda nggak ada yang dipanggil. Itu aja logika sederhana. Terlebih kami sudah mensinyalir ada jenderal inisial B itu. Ada nanti kok di berita acara mereka itu. Kami yakin sangat ada. Karena apa? Salah satu jenderal itu yang mengorganisir, termasuk salah satu pengusaha yang inisial T. Orang berpengaruh itu, berpengaruh di lingkungan TNI dan berpengaruh di lingkungan polisi. Itulah yang menjadi korban pertama. Begitu dia. Jadi kami yakin bahwa persoalan ini akan terbuka mungkin melalui fakta-fakta persidangan, atau karena kejaksaan takut atau dalam tanda kutip segan untuk melakukan langkah-langkah mengingat belajar dari kasus oknum yang kemarin yang Densus 88 itu. Begitu. Kemarin sempat ada kabar. Iya, artinya pihak Kejaksaan Agung sebagai institusi juga jangan lemah lah, jangan mempertontonkan kelemahannya juga, atau jangan-jangan nanti rakyat akan demo lagi mengatakan mereka berhitung atau melakukan langkah-langkah atau hitungan-hitungan politik ya di akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Jangan-jangan berpikir ke arah situ nanti. Tadi fakta membuktikan rakyat sudah langsung menyebut nama untuk minta ditersangkakan. Itu rakyat loh. Begitu. Apakah dari pihak kejaksaan sendiri semua prosesnya sedang berjalan? Kemungkinan berjalan. Ini kan memang penyidikan ini kan sudah sampai ke TPPU gitu kan. Ya. Apa sih Bang, mungkin memang harus kan memang ada step-stepnya. Ya. Kenapa harus diterburu-burukan? Karena kan memang ini nominal. Ini kan kasus besar. Kemudian yang mendeklir bahwa ini sampai ratusan triliun itu toh mereka juga kan. Udahlah, nanti sempat publik bertanya begini. Sudah dideklir oleh Kejaksaan Agung sebagai sebagai penyidik bahwa ada dugaan 271 triliun kerugian negara. Lalu BPKP mengatakan total loss 300 triliun,03. Udah? Mampu nggak Kejaksaan Agung ngembalin 10% saja? Nggak usah 10% deh, 5% aja. Mampu nggak? Dari mana logikanya? Kalau mereka tidak mempercepat kasus, tidak meluaskan siapa tersangka, dari mana kepastian pengembalian tingkat kerugian negaranya?
Nah, maka Kejaksaan Agung jangan sempat terjebak pada euforia angka kerugian negara yang besar, sementara tingkat pengembaliannya nanti nggak sampai 5%. Gitu dia. Oke Pak, teman-teman. satu lagi izin, Ya. menurut Bapak sendiri dari desakan-desakan banyak pihak gitu soal Sandra Dewi, kira-kira nanti Kejagung akan merespon nggak? Kalau Kejaksaan Agung Dari urusan mereka radar- lah radar- mau merespon atau tidak merespon, tapi apa gunanya juga dia tidak merespon publik? Apa gunanya juga? Mau mereka terus dibuat seperti itu, tekanan publik. Udahlah, netizen plus 62 makin tidak dihiraukan, makin pengen tahu. Kan lebih baik direken. Ikutin aja, dikasih penjelasan. Oke. Bang, artinya tidak menutup kemungkinan nanti di persidangan ada nama-nama baru ya. Tidak menutup kemungkinan fakta-fakta persidangan yang disebut-sebut publik selama ini dari mulai RBS sampai ke atas-atasnya akan disebut. Nah, kalau udah disebut pengadilan, bagaimana sikap Kejaksaan Agung? Kan gitu. Ini kan kalau dari perusahaan Harvey sendiri kan ini yang paling terkenal ada Harvey sendiri menjadi perusahaan. Akankah nanti dari petinggi-petinggi atau mungkin komisarisnya sendiri akan juga dipanggil segera oleh Kejagung? Harus dong, masa ada direksi dipanggil tapi komisaris nggak ikut dipanggil? Ngerti nggak undang-undang perseroan terbatas kan gitu? Atau jangan-jangan sangat ngerti mereka sehingga mau split seperti itu kan? Kan ini unik ya, perusahaan RBT itu yang adalah kami pahami dibeli oleh RBS tahun 2016 dari Pak T. Pak T ini seorang bankir, pengusaha besar, dicintai di lingkungan TNI, dicintai di lingkungan Polri. Pak T ini tadinya nggak mau jual ke isi RBS nih smelter, tapi karena ada Jenderal B, dia ditekan, akhirnya menjual. Itu pasti akan disebut pengadilan. Berarti memang ada yang penekanan mungkin dalam arti desakan yang dimana akhirnya mau tidak mau nih dia menjadi akan menjadi juga. Benar, jadi hitungannya JPU, Jaksa Penuntut Umum setelah nanti selesai nyidik lalu menggelar sidang, lalu majelis hakim membuka, tentu para pihak ini kan akan membicarakan apapun dan memberikan keterangan apapun. Itu jadi fakta persidangan. Nah, kalau kejaksaan tidak bisa mewujudkan fakta-fakta persidangan, wah makin kacau tuh nanti penilaian publik ke mereka. Nanti orang sudah akan sebut, ini beberapa pengacara kan sudah ngomong, nggak mungkin itu total loss-nya 300 triliun gitu kan. Yang mereka gimana mendeskripsikannya, bagaimana mengimbangi pernyataan itu. Itu dia. Terima kasih untuk teman-teman infotainment. Oke, Bang.